Saling serang, Mahfud MD versus anggota DPR saling bongkar aib. Akhirnya Allah nampakkan kebobrokan mereka. Rapat panas, Mahfud MD ingatkan Komisi 3 DPR. Jangan gertak-gertak, saya bisa gertak balik. Kelora.com. Kasus pencucian uangnya, saya anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Misalnya ada kayak gini, saya tidak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Kenapa? Di periode dia ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak Pak? Enggak. Saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Pak di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong. Sekarang saya ngomong. Ya. Saya kira. Ingat teman-teman sekalian, sehebat apapun antum merekayasa sebuah keadaan, Allah itu lebih hebat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah bilang. Mereka mau mengatur tipu daya, kata ulama tafsir, orang kafir mengatur tipu daya memerangi Islam, atau orang fasik atau orang buruk mau menipu merekayasa keadaan untuk mengambil hak orang lain. Allah mengatakan, dan aku juga mengatur tipu daya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan kepada anggota Komisi 3 DPR peserta rapat dengar pendapat umum agar tidak menggertak dirinya. Sebab dirinya juga bisa menggertak balik. Tak hanya itu, Mahfud MD juga meminta anggota DPR tidak menghalang-halangi proses penyidikan transaksi mencurigakan 349 triliun di Kemenkeu yang tengah berlangsung. Sebab sudah ada contoh pihak merintangi penyidikan yang dihukum pidana. Jangan gertak-gertak, saya bisa gertak juga saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Ya, dan ini sudah ada dihukum 7,5 tahun. Namanya Friedrich Yunadi, kuasa hukum mantan Ketua DPR Setia Novanto. Kata Mahfud saat RDPU bersama Komisi 3 DPR, Rabu 29 Maret 2023. Menurut Mahfud, cara kerja anggota DPR kerap menghambat proses penyidikan. Orang mau menganggap dan juga mengungkap dihantam, mau mengungkap dihantam ya kan, ucap Mahfud. Salah satu contoh yang diberikan Mahfud, yakni Friedrich Yunadi, yang melindungi Setia Novanto dari kejaran KPK. Baginya praktik melindungi pelaku kejahatan itu tak dibenarkan oleh hukum. Gak boleh nih, lalu laporkan orang sembarangan dilaporin sama dia. Kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita ini semua saudara, katanya. Mahfud MD sebut DPR Markus, Komisi 3 heboh. Rapat Komisi 3 DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD langsung panas sejak awal rapat mulai digelar Rabu sore 29 Maret 2023. Interupsi banyak mewarnai rapat yang membahas transaksi janggal 349 triliun. Saat kesempatan memberikan paparan, Mahfud sempat melontarkan pernyataan yang tampaknya membuat banyak anggota Komisi 3 berat. Mahfud merasa aneh dengan DPR karena acap kali marah-marah dalam rapat namun belakangan titip kasus. Sering di DPR ini aneh, kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus, kata Mahfud dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Pernyataan Mahfud itu langsung menuai respon keras dari sejumlah anggota Komisi 3 yang hadir dalam rapat.
Mereka mengajukan interupsi. Pimpinan mohon dicatat, saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud, apa memang benar ada data yang Sal Markus anggota DPR disampaikan saja sekarang, kata anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman. Saya sampaikan sekarang, kata Mahfud MD menyerga. Anggota fraksi P3 Arsul Sani juga mengajukan protes mengenai pernyataan Mahfud MD. Interupsi pimpinan, saya kira ini tidak relevan. Interupsi, kata Arsul. Sebelumnya Mahfud MD menantang sejumlah anggota Komisi 3 DPR untuk hadir dalam rapat membongkar transaksi janggal 349 triliun pada hari ini. Salah satu yang ditantang Mahfud MD adalah Arsul Sani. Mungkin Rizik Syihab menebak cawapres yang disodorkan JK untuk Anies Baswedan. Ex-Ketua Umum Golkar Yusuf Kala atau disapa JK menyodorkan nama cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sosok cawapres pilihan JK itu mengundang rasa penasaran publik sebab ex-Wakil Presiden RI itu enggan memberikan bocoran siapa nama yang ia sodorkan. Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar Ali Armunanto mengatakan sulit untuk memecahkan teka-teki siapa sosok yang disodorkan oleh JK untuk mendampingi Anies. Namun ia memprediksi nama yang diusulkan tidak jauh dari latar belakang pengusaha, pengurus organisasi, politisi dan berasal dari Indonesia bagian timur. Tentu akan berada di lingkup ini, mungkin JK akan lebih bermain di dua ranah, kata Ali Rabu 29 Maret 2023. Ali menyebut ada dua kategori representasi tokoh. Pertama, representasi tokoh Indonesia Timur atau tokoh Muslim. Namun kekuatan ketokohannya tidak sekuat ulama di Jawa. Dia punya kemampuan atau kepemimpinan organisasional. Setidaknya rekam jejak organisasi Islam juga cukup bagus, imbuh Ali. Selain memiliki rekam jejak yang baik, sosok tersebut juga memiliki latar belakang politik bersih dan dapat diandalkan. Ia menduga sosok itu mengarah pada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kemungkinan memang yang kepikiran hanya Pak SYL, ucapnya. Meski demikian, prediksi tersebut sulit untuk dipastikan. Ia juga mengaku sulit membaca kedekatan JK dengan tokoh Jawa lainnya yang berpotensi diusulkan menjadi pendamping Anies. Kita tahu juga JK dekat juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Habib Rizik dan yang lainnya. Bisa jadi mungkin juga Habib Rizik yang didorong Beber Ali. Kemungkinan nama lain seperti Nurdin Halid dan Andi Amron Sulaiman cukup kecil disodorkan oleh JK. Saya rasa tidak mungkin mengingat sejarah antara mereka dengan JK dan relasinya saat ini, tukasnya. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.